Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Najah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kita ada di segmen Tebak Ayat. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan farihu biha. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Allahumma arhamna bil Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Dan ini yang salah satu yang dibacakan tadi Najah tentang bagaimana Nabi SAW yang kita bahas hari ini ya, keutamaan baginda Nabi SAW. Nabi itu cinta dengan umatnya, cinta dengan orang lain, cinta dengan saudaranya, cinta dengan para sahabat. Bahkan Nabi kalau ada yang berbuat maksiat, Nabi bukan senang menghukum. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini mau dihukum, saya mau dirajam, saya mau saya mau lempari. Dia mengatakan, hukum saya Rasulullah. Rasulullah itu memerah wajahnya, menangis. Nabi SAW tidak mau menghukum orang tersebut, walaupun jelas-jelas orang itu telah bersalah. Kenapa? Saking Nabi itu adalah Raufur Rahim, ya bil mu'minin Raufur Rahim. Nabi sangat lemah lembut, sangat cinta dan kasih terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah, Tabarakallah. Semoga hari ini dengan tema kita mempelajari sunnah Nabi yang jarang kita ketahui, maka kita juga bertambah cintanya kepada Nabi SAW. Dengan Al-Quran juga. Makasih banyak Najah, Masya Allah, Tabarakallah. 3 pertanyaan mulus. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam, Najah. Masya Allah. Ya luar biasa Ustaz Maulana. Yang dari tadi menyimak dan luar biasa. Ih, bagus banget ini. Bagus banget. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Semuanya dia bisa jawab. Apalagi kalau kita lebih mengenal tentang sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai terlupakan. Bener banget. Seperti tema kita sekarang ini. Buat jamaah Islam itu yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi, hari ini kita masih membahas tentang tema sunnah Nabi ini ternyata jarang diketahui loh. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama guru kita Ustadz Maulana di akhir segmen sebelumnya ya. Dan kita mau tanya sama Habib nih, Bib. Ya, bicara masalah tentang sunnah bahkan yang tidak diketahui kita nih. Dan banyak yang ditinggalkan sama orang-orang adalah ketika bangun tidur. Mohon izin penjelasannya, Bib. Apa sih kebiasaan Rasulullah atau sunnahnya Rasulullah ini yang setelah bangun tidur? Izin, silakan Fadol, Bib. Ya, Rahman, Mas Fadli, Ustadz Maulana, Najah, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita seringkali wudu itu tidak sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Orang ambil wudu tuh cuman hidungnya digini-gini doang. Ya kan? Jadi tangan kena air cuman gini-gini doang, Ustaz. Ya kan? Tanpa dia melakukan istinsyak. Yang dimana sunnah Rasulullah adalah istinsyak. Rasulullah SAW bangun tidur itu selalu istinsyak. Ketika salah seorang dari kalian bangun daripada tidurnya, ia harus meniup hidungnya 3 kali. Dan dia juga harus, maknanya adalah istinsyak. Dia 3 kali istinsyak karena setan itu bermalam daripada lubang hidung manusia tersebut. Sehingga untuk memecahkan setan itu maka disunnahkan untuk istinsyak. Dan juga dijelaskan bagaimana Nabi besar Muhammad SAW ketika mengambil wudhu melakukan istinsyak dengan tujuan pertama, kepala sakit itu istinsyak hilangin. Dan sunnah-sunnah Rasulullah salah satunya istinsyak adalah membersihkan daripada rongga hidung, kotorannya, dan juga membersihkan daripada sinus dari sampai ke atasnya, dan juga melancarkan daripada peredaran daripada jadi itu oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini sunnahnya baginda Rasulullah SAW yang jarang diikutin oleh kita. Sehingga apa? Banyak orang yang pusing, banyak orang yang flu. Padahal flu obatnya itu. Sunnahnya bagaimana ditanya? Sunnahnya adalah ketika mau istinsak, Rasulullah menggunakan tangan kanan untuk mengambil airnya. Hidungnya sebelah kirinya itu ditahan, dipencet, dimasukin di sini. Biasanya kalau abah saya itu paling jago istinsaknya. Saya aja kalah. Dia sampai naik ke atas langsung buangnya, maka sunnahnya buangnya itu pakai tangan kiri. Dibuangnya pakai kiri, bukan pakai kanan. Kanan ini mengambil, kirinya buang. Nah, terus hidungnya sebelahnya lagi sama, disedotnya, ditahan lagi sebelah kanan, dibuangnya lagi ke sebelah kiri, pakai tangan kirinya. Ini sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang ambil wudhu, cuman tangannya digini nempel sama hidungnya doang. Nah ini maka wudhunya nggak benar. Ini banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang nggak dijalankan. Bismillah, insya Allah kita tergolong daripada golongan hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diselamatkan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ini saya ini pakai
hidung dua-duanya saya masukin pakai air istinsyaknya. Itu berarti kurang bagus itu. Itu boleh nggak tapi tetap sah? Boleh, sah juga nggak jadi masalah. Tapi sunnahnya adalah ditahan sebelah kirinya, disedot. Nah kalau puasa boleh nggak? Nih kemarin kita puasaan nih kan, boleh nggak disedot? Nggak boleh, batal. Oh, Masya Allah. Terima kasih Karena banyak, Habib. masukan dari orang Nah, lain. di Ustadz Mono, tapi ada teman saya. Apa itu? Dia nggak mau istinsyak. Katanya dia bilang gini, itu tahu nggak, Li? Itu rasanya perih di sini tuh perih banget. Emang perih Betul, sih, awalnya bener, begitu. perih. Awalnya Tapi begitu. lama-lama udah biasa air saya. Lama-lama enak. Gini, sebenarnya niatkan ini sebagai ikutan kepada Nabi. Masya Allah. Kalau kita niatkan ikutan sama Nabi, maka kita dapat pahala. Tabarukan lin Nabi. Iya, jadi kita mengikuti Nabi sehingga nih buat semua yang, aduh, aku nggak mau, niatkan saya mengikuti Nabi. Masya Allah. Itu aja dulu. Apalagi hidung-hidung minimalis kayak saya. Bukan cuma rumah yang minimalis ya. Ada juga hidung minimalis. Hidungnya saya minimalis. Iya. Jadi kalau susah. Naja tuh saking ngakaknya sampai belakang. Mesti jatuh. Naja itu suka sayang banget sama saya ya Naja ya. Masya Allah. Kalau Ustaz Sam makanya agak mencong Jadi dikit. gitu Ustaz, tetap aja harus dilakuin. Tetap dilakuin dengan niat mengikuti Nabi. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang niatnya mengikuti Nabi, maka dapat pahala. Contoh, minum, tapi dia niatkan duduk dengan niat untuk mengikuti Nabi adalah dapat pahala. Masya Allah. Katanya ada juga, kan Nabi pernah juga minum berdiri. Tidak, mohon maaf. Kita niatkan duduk untuk mendapatkan sunnah Nabi. Jadi dapat pahala. Oke? Oke, nah ini Masya Allah ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, segala sesuatunya tuh ala bisa karena biasa. Jadi harus dibiasain, insya Allah bisa, Masya Allah. Nah saya tadi masih salah karena dua-duanya sekaligus. Jadi diajarin katanya Habib satu-satu. Wah, sini. Kiri dong. Iya. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Dari hamba Allah. Pertanyaannya. Ustadz Maulana. Yeay. Gimana cara istiqomah agar mengamalkan sunnah Nabi sejak kecil sampai dewasa? Nah gini, mohon maaf kepada semua orang tua dimanapun berada, ayo perkenalkan. Yang pertama adalah memperkenalkan tentang sunnah-sunnah Nabi. Selain memperkenalkan, memberikan keteladanan. Contoh supaya anak itu juga bisa mengetahuinya. Dan kalau memang tolong paksakan. Nggak apa-apa dipaksakan. Ayo nak, nggak boleh. Duduk. Udah Pak, udah saya duduk. Dipaksakan. Iya. Setelah dipaksakan nanti dia terbiasa. Makasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya, Masya Allah. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Benarkah dalam sunnah Nabi ada anjuran tidak boleh menolak pemberian diantaranya yang minyak wangi? Nah, saya tuh kemarin ngamalin sunnah ini. Temen saya malah baper. Karena katanya menyangka bahwa dia bau badan. Dan kenapa sekarang kok ngamalin sunnah Nabi malah dibilang bid'ah. Bahkan lebay ya Ustadz. Nah ini Ustadz Syam nih mau izin dijawab nih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi salah satu sunnah Nabi SAW adalah Nabi melarang untuk menolak pemberian minyak wangi, kemudian bantal duduk dan juga susu. Jadi 3 hal ini yang Nabi SAW melarang untuk menolaknya. Larangan ini dinilai para ulama ada 2 hal. 1, sampai haram menolak. Atau yang kedua hanya sampai makruh saja menolaknya. Jadi ketika diberikan minyak wangi hendaklah kita menerimanya. Karena kata Nabi SAW menerima pemberian minyak wangi itu ringan. Tidak berat dalam hal menerimanya. Jadi alasannya baginda Nabi SAW menurut para ulama pendapat yang pertama. Kenapa Nabi melarang menolak pemberian minyak wangi? Karena yang pertama pemberian minyak wangi ringan untuk menerimanya. Artinya tidak seperti pemberian mobil, pemberian rumah itu. Ya Allah jangan usahlah kasih saya rumah. Ya Allah enggak usahlah kasih saya udah banyak banget. Itu biasanya ditolak itu. Sesuatu yang besar itu biasanya ditolak karena susah gitu ya. Tidak semua orang bisa menerimanya. Mau dikasih mobil nggak punya garasi di rumahnya. Janganlah saya nggak punya garasi di rumah gitu. Tapi kalau minyak wangi semua bisa menerimanya. Coba itu yang pertama. kasih aku mobil, pasti aku tolak. Kenapa Ustaz? Nggak bisa bawa mobil. Oh nggak bisa bawa mobil, Nggak subhanallah. salah. Kalau Ustadz Syam kasih aku mobil aku terima.
Udah setelah aku terima aku jual. Aku tabung. Jadi alasan pertama kata ulama karena ringan menerimanya. Yang kedua, alasan kedua, kenapa Nabi SAW melarang untuk menolak pemberian minyak wangi? Karena Nabi senantiasa menjaga wangi tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga wangi tubuhnya walaupun tanpa parfum pun Nabi sudah wangi sekali. Subhanallah. Untuk senantiasa menjaga aroma supaya malaikat senantiasa membersamai kita ketika kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah dan dia beraroma wangi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat membersamai kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah untuk mau makan bawang-bawangan gitu. Nabi nggak mau. Bukan Nabi mengharamkan, tapi Nabi tidak menyukainya karena Nabi sangat menjaga aroma tubuh beliau. Subhanallah. Jadi dua alasan ini yang membuat kita disunnahkan agar tidak menolak pemberian parfum. Yang pertama ada ulama mengatakan sampai haram, tapi yang mayoritas mengatakan tidak sampai haram tapi makruh. Dan cara menerimanya, bahasa orang dikasih minyak wangi begini tangannya. Subhanallah, dikasih begini tangannya. Padahal kalau dalam sunnah ya dipelajari, kalau dikasih minyak wangi bukan dibalik begini, tapi seperti ini. Mengambil minyak wangi seperti ini, mengambilnya. Lalu Nabi SAW biasanya di keningnya ataupun di antara jenggotnya ataupun di bagian tubuh yang lainnya menerima minyak wangi. Yang ketiga alasannya kenapa kita dilarang untuk menolak pemberian minyak wangi, karena takut sakit hati yang memberikannya, khawatirnya dianggap sesuatu yang tidak enak aromanya sehingga kita menolaknya. Subhanallah. Wallahu Masya ta'ala. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Sama-sama, Mas Fadli. Masya Allah. Nah sekarang nih saya tuh lagi mau cerita Ustaz Maulana. Maaf Ya, banget, apa Ustaz. lagi? Kemarin nih Itu dulu, ini cerita atau mengadu? enggak di sekalian cerita ngadu. Ngadu apa? Ayo, Jadi waktu katakan. Jadi waktu itu ada teman saya Ya. datang ke rumah. Heeh. Itu di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Saya Terus? juga lagi syuting. Terus? Gitu, saya nggak enak kan gitu kan. Awalnya saya pikir begitu. Oh. Ya Allah, bukannya dilayani tamunya, harusnya tamunya itu dilayani dulu, disuruh duduk, dikasih makan. Kan saya lagi nggak ada di rumah. Suruh orang di rumah beritahu. Orang di rumah juga nggak ada, tapi ada bersyukurnya. Untung aja saya nggak ada di rumah. Kenapa? Ternyata teman saya mau minjem dulu gitu. Jamaah. Ada bertamu, kadang-kala orang sudah mulai lupakan. Iya, Setelah yang satu ini kita bahas ya. Iya. Sudah serius juga aku, ternyata orang mau minyak uang juga. Tahu gitu, aku juga enggak emosi tadi. Setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah.